Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat semuanya dan dapat mengikuti pembelajaran pada pagi ini. Anak-anak, selamat berjumpa kembali untuk semester yang kedua atau semester genap. Selama ini kita memang belum pernah berjumpa, tapi saya yakin kalian semuanya akan siap mengikuti pembelajaran pada pagi ini. Kita memasuki semester yang kedua. Pada semester yang kedua ini, yang pertama kita akan belajar tentang organisasi kehidupan. Nah, apa yang dimaksud dengan organisasi kehidupan? Di dalam makhluk hidup, ya, bisa manusia, bisa tumbuhan, bisa hewan, ya, ini terjadi sebuah rangkaian organisasi, ya. Nah, kalau satu utuh tumbuhan ini namanya tumbuhan terong, ini namanya individu. Kemudian ini patung kelinci, ini model kelinci, ini dinamakan juga individu. Kemudian ikan, ini juga individu. Saya berayu juga sebuah individu. Tetapi di gambar-gambar di papan ini juga hewan aneka ragam, satu itu individu juga, ya. Nah, tetapi jika di dalam satu individu ini kita ambil bagian-bagiannya, misalkan daunnya, ini namanya organ. Kemudian buah, ini organ. Batang, ini organ. Akar pun juga organ. Bunga ini juga organ. Nah, ikan ini utuh, ini individu. Tetapi di dalam ikan ini ada bagian organ-organ. Mulai dari siripnya, ototnya, kulitnya, gurat sisik, insang, telur, usus, ini organ, ya, organ semua. Hati organ, sirip bawah, kemudian sirip ekor, ini juga organ. Pada hewan pun juga memiliki bagian organ, termasuk mata juga organ, telinga ini tulangnya, kemudian ususnya dan lain sebagainya, ini paru-paru, ya anak-anak. Kaki ini juga ekor, juga masuk organ. Nah, ini nanti akan menjadi satu kesatuan yang dinamakan organisme, ya. Tetapi sebelum organisme, misalkan di dalam hewan ini, kelinci, terjadi sistem organ. Contohnya sistem pencernaan kelinci, sistem pernafasannya, sistem peredaran darah. Pada manusia juga ada sistem organ yang bekerja sama dalam satu kesamaan, yaitu sistem pernafasan, mulai hidung, tenggorokan, kemudian bronkus, bronkeolus, dan paru-paru. Di dalam paru-paru ada alveolus. Ini namanya sistem organ. Sistem pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, ya, kemudian usus besar dan kolon dan usus besar, kemudian itu ada kolonnya, kemudian rektum dan anus. Itu sistem pencernaan. Ini anak-anak ada contoh-contoh organ juga, ya. Ini bagian kepala kita, ini, ya, ada mulutnya, hidung, ya, telinga. Nah, ini contoh lambung, ini organ, anak organ. Ini contoh ginjal, ya, ginjal manusia. Kemudian ini organ juga, jantung. Nah, ini adalah paru-paru. Ini tadi Brayu mengatakan contoh kalau satu rangkaian ini namanya sistem organ. Mulai dari hidung, kemudian ini ada tenggorokan, kemudian ada bronkus, kemudian di dalamnya paru-paru, ini ada cakangnya, kemudian di dalam paru-parunya ada bronkiolus. Nah, ini paru-parunya. Nah, semua ini namanya sistem organ yang bekerja sama, yaitu dalam hal pernafasan, ya. Ini namanya sistem organ. Nah, itu, ya. Nah, ini jantung, ini pompa darah. Nanti ada aorta, pembuluh nadi, pembuluh vena, kapiler,
kembali lagi ke jantung. Ini namanya sistem peredaran darah. Nah, ini namanya sistem. Nah, anak-anak, ini rangkaian ini tadi, kemudian saya buat seperti ini supaya kamu mudah mengetahui. Jadi dalam organisasi kehidupan ini bagian yang terkecil itu sel, ya, sel. Jadi jaringan itu masih ada lagi yang kecil adalah sel. Seperti daun ini saya anak-anak, ini daun ini saya ambil. Nah, ini daun, ya, ini harus saya ambil. Daun ini saya ambil ini, kemudian sebagian penuh yang kecil, kemudian diletakkan di mikroskop. Nanti kita lihat akan menemukan beberapa sel kecil-kecil gitu ya, sekecil. Nah, ini bisa dicontohkan, digambarkan. Ini contoh sel hewan, ya. Seperti ini bentuknya, biasanya tak beraturan bentuknya, ya. Lebih cenderung bulat tapi tidak beraturan. Terdiri dari bagian-bagian, ada vakula, ada mitokondria, ada intinya, ya. Ini ada apa namanya, badan Golgi, kemudian ini ada retikulum endoplasma. Ini gambaran bahwa sel itu di dalamnya masih ada bagian-bagian namanya organel. Ini hewan. Sedangkan bentuk yang lebih kotak ini, ya, ini adalah sel tumbuhan. Sama, ada vakulanya lebih besar, ada mitokondria, ada apa tuh, kloroplas, ya. Untuk hewan dan tumbuhan bedanya ada kloroplasnya. Kemudian ini kotak ini namanya dinding sel. Hewan tidak punya dinding sel, anak-anak. Nah, dinding sel ini adalah terdiri dari serat-serat selulosa, ya, yang biasanya akan kalau sudah tua mengeras menjadi kayu. Oleh karena itu tumbuhan atau pohon yang besar yang tua nanti bisa dibentuk menjadi meja, ya, ini karena terdiri dari dinding selnya. Ini ada ini nanti membentuk kekuatan sel yang kokoh yang kuat. Ini ada dipakai untuk buat meja, kursi dan lain sebagainya. Sedang pada sel tumbuhan nggak ada dinding selnya, sehingga nggak bisa dipakai seperti di meja dan lain sebagainya. Ini lebih lentur. Tumbuhan ini lebih cenderung keras. Tumbuhan juga nggak ada dinding selnya. Nah, ini kembali ke sini lagi bahwa dalam organisasi kehidupan yang paling kecil adalah sel, ya. Kemudian ada sel hewan, tumbuhan, dan manusia. Kemudian gabungan dari beberapa sel itu adalah jaringan, ya. Ada jaringan hewan kulit, jaringan tulang dan lain. Tumbuhannya adalah meristem, parenkim, dan lain-lain, ya, masih banyak. Nanti bisa dipelajari di paketnya. Kemudian jaringan ini nanti kalau utuh menjadi organ. Kalau ada tumbuhan, organnya jadi buah, daun, ya. Kalau manusia ini jantung, hati, ginjal dan lain-lain, ya. Ini organ. Nah, tadi kembali lagi, sistem organ itu adalah rangkaian dari beberapa organ yang memiliki fungsi yang sama, ya. Pada sistem pernafasan ini untuk mengambil oksigen, untuk pertukaran gas antara oksigen dengan zat-zat yang lain, CO2, dan terjadi oksidasi. Nah, sistem pencernaan ini juga sistem mulai mulut, kerongkongan, lambung, dan usus tadi. Kemudian pada tumbuhan ini terjadi sistem transportasi. Kemudian, nah, organ-organ ini akan menyatu menjadi satu kesatuan dan akan membentuk organisme utuh, ya. Tumbuhan utuh, kelinci, manusia utuh, individu utuh, ya. Nah, individu. Nah, hewan misalnya sapi, kelinci dan lain-lain, ya. Untuk tumbuhan contohnya individu utuhnya sebatang tumbuhan terong, cabai, ya, mangga dan lain-lain. Ini juga namanya individu. Nah, anak-anak, nanti kamu akan menyelesaikan tugas ini adalah
membuat perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Tumbuhan ya ada dindingnya, kemudian di sini ada bagian membran, plasma sel, ada inti selnya ya. Ada perbedaannya, nanti kamu tugasnya menulis perbedaan itu dan menggambarnya. Dan kemudian pengertiannya dilanjutkan, pengertian sel, contoh sel apa yang kamu ketahui, pengertian jaringan, contohnya, pengertian organ dan contohnya, dan pengertian sistem organ dan pengertian organ. Inilah anak-anak, ini kamu lanjutkan dengan belajar buku paket dan buku LKS. Nah, kita lanjutkan, nanti tugasnya akan saya sampaikan lewat Google Classroom. Ini kan anak, semoga kalian memahami dan tentunya harus mengumpulkan tugas ya. Demikian, wassalamualaikum.